Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Ini dia bisa ngerasain apa yang dirasain masyarakat nggak sih? Ketika ada seorang perempuan yang bertahun-tahun disekap, disiksa, terus kemudian dirusak psikisnya, dihilangkan kebebasannya sampai masa depannya juga dirampas. Terus kemudian wajar dong publik terus berharap ya bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan itu, dan hadirlah Komnas Perempuan. Tapi yang mengagetkan adalah statement dari Komnas Perempuan seperti itu. Kasus ini masih belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan kalau menurut Badan Konvensi Anti Penyiksaan katanya. Kan kita bingung ya, kok malah yang diomongin itu malah konvensi anti penyiksaan. Terus malah mencari-cari kemungkinan ada keterlibatan negara gitu. Jadi fokusnya kayak bergeser dari korban terus menjadi kayak konstruksi akademik gitu. Ini kan bukan sidang tentang anti penyiksaan di komite di PBB. Ini bukan kajian tentang state acquiescence atau apalah gitu. Ini seorang perempuan emang dari awal tuh sudah menjadi korban yang menurut penyidik juga mengalami penderitaan yang oleh akal sehat, nalar manusia, kemanusiaan, moral, etika itu udah clear bisa dianggap sebagai penyiksaan lah gitu ya. Kok malah ngomongnya? Ini kan masyarakat kan lagi gak bertanya apa pasal di konvensi itu terpenuhi atau enggak gitu. Orang kan lagi nanya kok bisa sih ada orang diperlakukan kayak gitu gitu. Nah tapi statement Ibu Komnas Perempuan itu malah bikin kita jadi bertanya tuh, apa lembaga yang dibentuk sama negara ini masih punya empati ya gitu. Kita pantas bertanya kayak gitu karena di beberapa kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, salah satu misalnya di Nusa Tenggara Barat tuh ada berulang kali kejadian di mana ya semacam walid-walid itu ya, santriwati-santriwati diperkosa lah gitu ya. Tapi Kemenatnya itu diam-diam aja sampai kemarin baru ketika Ketua Lembaga Perlindungan Anak itu marah-marah baru mulai ada semacam perhatian lah gitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti kelanjutannya juga seperti apa karena emang kayak dablek gitu nih. Ini udah jelas di bawah bimbingan dia, tapi ketika dilaporkan ada kasus-kasus semacam itu dia kayak tuli gitu. Jadi ini nasib orang yang mengalami trauma sepanjang hidupnya gitu. Terus kamu sebagai lembaga yang berwenang kamu diam aja. Apa kita ngomong dok? Jadi kemarahan saya itu juga saya pikir mewakili kemarahan publik lah gitu. Atau paling tidak kalau saya marah saya kira ini adalah ekspresi dari sikap publik juga. Jadi narasi yang dibangun sama orang dari Komnas HAM, Komnas Perempuan itu yang ditangkap sama publik kan jadi semacam pertanyaan gitu. Jadi kayak entar kayaknya masih belum tentu deh kalau ini ada penyiksaan gitu yang akhirnya ditangkap sama publik gitu. Jadi kan seharusnya kan seorang komisioner sebuah lembaga gitu ya, semacam komisioner perempuan semacam itu harusnya kan bukan hanya ngerti soal hukum aja tapi juga ngerti soal sosiologi massa, terus kemudian juga psikologi publik. Dia harus ngerti kapan harus berbicara sebagai akademisi, kapan harus berbicara sebagai pelindung korban. Bukannya malah kemudian mengkonversi penderitaan manusia itu menjadi diskusi soal terminologi. Jauh amat sih mikirnya. Jadi moral dan empati lembaga-lembaga negara ini memang dalam titik nadir lah ya menurut saya ini. Jadi waktu dia ngomong soal masih dicari tahu apakah ada pembiaran dari negara gitu, itu jadi malah menunjukkan semacam ada indikasi bahwa kayak mau menaikkan kasus ini menjadi isu yang lebih strategis gitu. Eskalasinya jadi dinaikkan di level internasional. Bicara soal negara, kenapa nggak fokus aja soal mencari keadilan buat si korban, ya kan?
Ini kan korban belum pulih, publik masih marah, pelaku juga belum jelas nanti akan dijatuhkan hukuman seperti apa. Tapi dia malah ngomong kemungkinan ini bisa dinaikkan eskalasinya ke kerangka HAM internasional. Apa sih? Mau apa? Mau ya? Jadi buat saya itu bukan soal, itu bukan kepekaan, itu udah kehilangan konteks itu. Udah nggak menempatkan konteks pada tempatnya. Jadi si konvensi itu setahu saya itu dibuat untuk mencegah negara menyiksa warga negaranya. Itu konteksnya tuh. Tapi kasus ini kan bukan sedang meminta legitimasi dari PBB kan. Karena kasus ini nggak butuh pengakuan internasional kok, donasi dari mana-mana. Tuh kemarin Hotman Paris tuh ngumpulin sampai 2 miliar. Terus Kang Deddy Mulyadi udah jelas lah nggak tahu berapa banyak yang dia keluarkan itu. Terus juga yang lain-lain. Pokoknya ini kan sudah menjadi empati nasional yang berpihak kepada si korban yang memang mengalami sebuah perlakuan tidak berperi kemanusiaan yang sangat luar biasa gitu. Jadi kasus ini tuh hanya membutuhkan pengakuan negara bahwa ini terjadi dan kemudian negara menjamin keadilan kepada si korban. That's it. Dan ini kan sebenarnya bukan kali pertama tuh masyarakat mempertanyakan apa sih sebenarnya peran strategis Komnas Perempuan ini gitu, karena banyak kasus juga lagi banyak bereaksi ketika ada case-case gitu. Dan kalau kasus Yuvita Tri Rezeki ini mau dijadikan momentum buat kepentingan tertentu gitu ya, wah itu nggak di situ tempatnya lah gitu. Jadi dalam kasus ini kan sebetulnya yang dicari publik itu kan bukan soal definisi gitu, tapi soal keberpihakan. Ini Komnas Perempuan ini keberpihakannya sejauh apa kepada korban, gitu aja. Terus kamu bilang kamu katanya mau ke Bandung mau melakukan investigasi apa segala macam, udah nggak perlu tuh jadinya tuh. Publik udah pasti kesel sama Komnas Perempuan itu. Buat apa juga? Udah ditangani dokter, udah ditangani kepolisian, terus kamu mau ngapain? Menurut saya sih udahlah, skip rencana kamu ke Bandung mau melakukan apa lah, investigasi atau apalah, orangnya masih sakit gitu. Terus juga orang sedang tidak percaya pada lembaga ini kan. Jadi saya pikir tugasnya Komnas Perempuan sekarang udah diem sambil membuat satu statement penting ya. Satu statement pentingnya tuh kira-kira begini tuh. Memang korban mengalami tindakan yang tidak manusiawi, kejam, biadab, dan negara akan berdiri bersama korban sampai keadilan ditegakkan. Tuh saya ajarin tuh.